Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby antara Tottenham Hotspur versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 1-4. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Arsenal memang masih berada di posisi puncak klasmen sementara English Premier League dengan selisih sekarang 5 poin dari Manchester City, tetapi Manchester City masih punya tabungan 1 pertandingan di tangan mereka, dan selisih poin dengan Aston Villa yang berada di peringkat nomor 3 adalah 10 poin. Berarti memang sekarang antara 2 tim saja nih yang kemungkinan akan menjadi juara dari English Premier League musim ini, yaitu antara Arsenal atau juga Manchester City. Sedangkan bagi Tottenham Hotspur dengan kekalahan semalam berarti untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 16 dan selisih poin mereka dengan tim yang berada di zona degradasi adalah 4 poin. Berarti jika tim ini tidak bisa mendapatkan kemenangan di 2 atau 3 pertandingan selanjutnya, maka bukan tidak mungkin Tottenham Hotspur akan berada di zona degradasi dan kemungkinan akan turun ke divisi Championship. Dan bagi saya teman-teman, kemenangan Arsenal semalam merupakan sebuah kejutan besar karena saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bermain imbang melawan Wolves yang merupakan tim yang untuk sementara ini berada di posisi dasar klasmen English Premier League, Arsenal bisa justru pesta gol di kandang Tottenham Hotspur. Karena kita tahulah melawan Wolves itu Arsenal kemasukan 2 gol, dan juga beberapa kali Wolves bisa menciptakan peluang yang berbahaya, bahkan Wolves menyamakan kedudukan ketika kita kira Arsenal akan meraih 3 poin. Tapi ternyata mental dari para pemain Arsenal cukup kuat sehingga mereka bisa bounce back di pertandingan yang penting mereka menangkan. Karena seandainya atau jika Arsenal bermain imbang apalagi kalah melawan Tottenham Hotspur, yang saya khawatirkan adalah mental bertanding dari para pemain Arsenal akan terpengaruh untuk pertandingan selanjutnya yang juga merupakan pertandingan London Derby melawan Chelsea walaupun akan bermain di kandang sendiri yaitu Stadion Emirates. Dan menurut hemat saya man of the match dari pertandingan semalam adalah Bukayo Saka. Walaupun dia tidak mencetak gol dan hanya memberikan 1 assist yang terukur ya kepada Eze yang mencetak gol pertama, walaupun di gol kedua ada juga peran dari Saka. Tapi pemain ini pergerakannya sangat liar dan sulit sekali untuk dibaca oleh para pemain Tottenham Hotspur. Sehingga dia sendiri mendapatkan banyak peluang dan juga beberapa kali memberikan umpan kunci yang sukses. Dan bagi Tottenham Hotspur, kelihatan bahwa dengan pelatih baru mereka, Igor Tudor, tim ini belum bisa bermain secara kolektif. Walaupun mereka memang mengancam gawang dari David Raya beberapa kali, sampai memaksa David Raya melakukan 2 penyelamatan yang krusial. Yang pertama dari Xavi Simons, dan juga kedua dari Richarlison. Tapi secara keseluruhan tim ini berantakan banget permainannya. Walaupun Igor ini memakai formasi 3 center back ya, dengan ada 2 wing back yang lebih sering turun lah untuk menutup defense. Tapi para pemain Tottenham itu kalah jauh lah dari segi kecepatan, apalagi agresivitas untuk bisa melakukan counter pressing, karena berkali-kali duel one on one tuh para pemain Arsenal tuh selalu menang. Maka itu saya kaget Arsenal setelah bermain imbang lawan Wolves ternyata bisa pesta gol lawan Tottenham, walaupun ya kita tahu bahwa di pertemuan pertama juga Arsenal menang melawan Tottenham dengan skor yang sama 4-1. Dan musim sebelumnya juga memang Arsenal punya rekor yang baik ya ketika ketemu Tottenham Hotspur. Tapi ini kemenangan yang sangat spesial tentunya ketika Arsenal diragukan, tapi justru bisa berpesta gol. Oke, sebelum saya memberikan analisa dari jalannya pertandingan, pertama-tama saya perlu menginformasikan kepada teman-teman, starting lineup dari kedua tim itu sangat penting agar teman-teman bisa memahami sebetulnya masing-masing pelatih ingin tim mereka mainnya seperti apa. Nah, karena kita tahu bahwa Igor Tudor ini adalah pelatih yang sebetulnya tidak sukses ya di Juventus ya. Oke, dari Tottenham seperti biasa Vicario yang permainannya kurang baik di pertandingan semalam, dan kita tahu dia sebetulnya sering melakukan banyak saves loh. Tapi kali ini kita lihat dia sulit banget melakukan saves ya, walaupun juga ada andil dari para pemain bertahan Tottenham. Ada Palhinha, ada juga kita tahu ini pemain yang sangat kuat nih,
Dragusin. Bahkan sekali itu dia bisa blok upaya dari Gyökeres mencetak gol di menit-menit awal. Ada Van der Ven yang saya pikir nggak fokus nih di pertandingan semalam. Ada juga Conor Gallagher, kemudian ada juga Bissouma, ada juga Sarr, ada Spence, dan juga ada Gray. Ada Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya di Premier League bagi Tottenham musim ini. Dan gol yang bagus, bahkan dia sudah mencetak gol tapi dianulir ya, karena dianggap dia mendorong Gabriel. Yang saya pikir sebetulnya Gabriel tidak didorong cukup kuat, tapi ya itulah, sudah keputusan dari wasit. Dan ada Xavi Simons yang mengecewakan sekali, permainannya gampang sekali terjatuh. Dari Arsenal ada David Raya, ada Saliba, ada Gabriel, ada Timber, ada Hincapie, ada Declan Rice dan Zubimendi. Ini menurut saya adalah duet yang paling ideal bagi Arsenal di double pivot. Ada Eze, bagus sekali. Arteta memilih Eze untuk bermain bukan karena dia mencetak hat-trick di pertemuan pertama, enggak. Memang ini pemain yang bisa muncul dari second line untuk mencetak gol. Jadi jika para pemain Arsenal mengalami yang namanya deadlock, tentu ada pemain seperti Eze yang punya kemampuan untuk melakukan finishing. Itu sangat penting karena kita tahu kesulitan Arsenal di beberapa pertandingan itu ketika mereka sudah menguasai jalannya pertandingan tapi sulit melakukan finishing. Dan ada Trossard, Saka, dan juga Gyökeres. Dari jalannya pertandingan, ini pertandingan sudah milik Arsenal dari menit 0. Karena baru juga 5 menit itu Arsenal hampir mencetak gol ketika Gyökeres menyundul bola tapi bisa diblok oleh Dragusin tadi yang saya jelaskan. Kemudian Gyökeres pun hampir mencetak gol dengan shooting yang dia lakukan. Itu dalam 10 menit awal Arsenal bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya, dan dalam 20 menit awal Arsenal bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya ketika Saliba juga hampir mencetak gol melalui sundulan kepala. Dan di pertandingan semalam ini yang saya kaget, kok Arsenal gak mencetak gol dari set piece. Ya sekarang kan membuktikan bahwa memang set piece itu hanya opsi bagi Arsenal untuk mencetak gol. Bahwasannya mereka bisa mencetak gol banyak ya dari corner atau juga dari free kick, ya itu merupakan skenario mereka yang biasa mereka latih di sesi latihan dan kemudian mereka jalankan di pertandingan. Jadi saya pikir ya gak ada salahnya juga jika memang Arsenal musim ini menjadi juara dengan mencetak banyak gol dari corner atau juga dari set piece, kan itu sah juga ya hitungannya ya. Kemudian akhirnya Arsenal bisa mencetak gol. Di sini saya melihat peran besar dari Bukayo Saka. Karena memang pemain ini ketika lagi on form ya, kadang-kadang Bukayo ini juga bisa di-lock pergerakannya. Jadi saya melihat para pemain Tottenham ini tidak mengawal ketat Bukayo Saka dan mereka hanya menempatkan satu pemain. Selalu untuk mengikuti Saka itu gak cukup. Minimal harus ada 2, kalau bisa 3 pemain. Kalau enggak tuh Saka tuh pasti merajalela permainannya. Dan betul, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa memberikan umpan yang terukur kepada Eze yang melakukan finishing. Dan saya pikir dengan unggul cepat di menit 32, termasuk cepat lah ya, di babak pertama, kemungkinan tuh Arsenal akan menjaga ritme, tapi enggak, mereka tetap bermain high tempo. Ya artinya Arteta sudah belajar 1-0 ini memang belum aman, walaupun kadang-kadang Arsenal bermain sedikit lamban, setelah 1-0 tetap inisiatifnya menyerang. Tapi mereka bermain high tempo terus, tapi terus saya kaget, kok bisa Declan Rice melakukan kesalahan terlalu lama mengotak-ngatik bola di area pertahanan di tepi kotak penalti, dan itu adalah makanan bagi Kolo Muani. Finishingnya juga bagus, gak perlu diragukan lah Kolo Muani ini kalau mendapatkan peluang, meskipun itu gol pertama dia di Premier League. 1-1 bukan berarti mental dari para pemain Arsenal down. Jadi saya melihat nih mentalnya kuat juga, tapi gak tahu ya nanti next match lawan Chelsea seperti apa. Tapi ternyata Arsenal bisa menciptakan banyak sekali peluang. Itu seharusnya first half itu Arsenal sudah unggul lah 1-2, tapi Vicario bisa melakukan 2 saves ya kalau nggak salah itu ya. Jadi memang nih Arsenal kalau dari segi penyerangan udah gak ada lawannya, kuat ya. Tapi kadang-kadang kalau di belakang nih mereka melakukan kesalahan. Dan di awal babak kedua saya kira Arteta akan langsung melakukan pergantian pemain, tapi ternyata tidak. Dan juga dalam waktu yang cepat di babak kedua, Gyökeres bisa mencetak gol. Ini saya kaget loh, Gyökeres bisa mencetak gol seperti itu. Dia dapat bola dari Timber, langsung dia hantam. Ini gol yang penting bagi Arsenal. Babak 2 baru mulai langsung mereka cetak gol. Jadi momentumnya berada di pihak Arsenal lagi. Dan ini setelah 1-2 kelihatan para pemain Tottenham itu sudah kena mental lah, sudah gak bisa apa-apa lagi. Walaupun kemudian Kolo Muani sudah menyamakan kedudukan ya, tapi yang menurut wasit itu pelanggaran. Ya udahlah, biarkan wasit yang memutuskan itu. Tapi kalau menurut saya ya itu dorongannya juga gak begitu kuat kepada Gabriel yang Kolo Muani lakukan, walaupun adalah kontak itu. Dan Eze yang bisa mencetak gol setelah ada scrimmage melibatkan Saka juga. 1-3 saya sudah yakin itu sudah kill the game walaupun menit 60, karena Tottenham sulit menyerang. Meskipun kemudian ada peluang dari Xavi Simons yang di-save oleh Raya. Dan kemudian yang saya kaget, kenapa Kolo Muani ditarik keluar ya? Padahal dia mainnya lagi bagus. Oke lah, mungkin ada penyegaran yang coba dilakukan oleh Igor Tudor. Richarlison tuh cuma mendapatkan 2 peluang, itu pun hanya 1 yang berbahaya.
yang hampir dia mencetak gol tapi Raya bisa mengeluarkan bola sebelum bola bergulir melewati garis gawang. Dan ternyata di injury time Gyökeres bisa mencetak gol yang indah juga. Kalau nggak salah ini yang kasih umpan ini adalah Odegaard ya. Odegaard yang kasih umpan untuk ke dia, yang kasih assist, karena Odegaard tidak bermain dari awal tapi Odegaard mengatakan Eze. Odegaard, saya tidak mengatakan dia pemain yang jelek, enggak, tapi ini pemain semakin tidak konsisten musim ini. Jadi pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti, saya pikir oke lah, ini hanya memberikan dia menit bermain karena kan dia sebelumnya juga gak fit. Tapi bagus juga dia bisa memberikan assist. Nah, itulah artinya dia harus memberikan kontribusi setiap kali dia diberikan kesempatan untuk bermain. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan semalam, yaitu ketika Arsenal bermain lepas dan ketika sebetulnya tidak mendapatkan beban untuk harus meraih kemenangan, walaupun memang ini pertandingan yang harus mereka menang, tapi dengan hasil imbang melawan Wolves itu yang sebetulnya menciptakan semacam pesimisme ya bagi para fans Arsenal termasuk saya, bahwa wah, kok lawan Wolves saja imbang, jangan-jangan lawan Tottenham ini imbang atau kalah. Tapi saya pikir Arsenal dengan menang 4-1 ini tentu juga akan menjaga mental dari para pemain, dan kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya melawan Chelsea. Jika Arsenal bisa menang itu juga, dan sebagai fan Arsenal saya harapkan juga Man City terpleset nanti, ya baru nanti Arsenal punya peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Walaupun saya masih meragukan Arsenal bisa menjadi juara, tapi paling tidak mereka fight sampai akhir musim ini. Jadi jangan sampai para pemain Arsenal itu lengah dan Manchester City bisa mengambil alih. Ketika Pep Guardiola timnya bisa mengambil alih, biasanya sulit sekali untuk menggeser Manchester City dari posisi puncak klasemen. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.